Oke, baik, Pak. Kalau saya, bagaimana merumuskan TP dan ATP dengan melihat analisa capaian pembelajarannya, lalu, yang telah disusun oleh Kemendikbud. Dengan melihat CP, maka adanya TP dan juga ATP-nya. Seperti yang tadi tujuan pembelajarannya, yaitu dengan melakukan pembelajaran, siswa itu dapat menyebutkan, materi saya tentang indahnya keberagaman dengan baik dan benar. Dan tujuan pembelajaran itu juga ada ABCD-nya, Pak. Yang pertama audiens, audiens itu yaitu peserta didik. Yang kedua behavior-nya yaitu menjelaskan. Guru itu menjelaskan, materi yang akan disampaikan oleh siswa atau peserta didik. Yang ketiga condition, maksudnya kondisi yaitu, tentang materi ajar yang akan kita sampaikan. Terus degree-nya yaitu memberikan contoh yang tadi dengan baik dan benar. Kalau untuk PBL-nya yaitu memecahkan suatu masalah dalam materinya, indahnya keberagaman itu. Di sub-sub temanya itu mereka merumuskan masalahnya. Terus kalau yang PJBL-nya, mereka membuat suatu proyek, seperti membuat poster, ditempel, dan dipasangkan. Kalau yang DBL-nya yaitu mendesain atau merancang seperti, iterasi saat siswa membuat, menilai, dan juga mendesain suatu, proyek mereka yang sudah mereka buat tadi. Terus kalau TIPEK-nya yaitu teknologi yang diintegrasikan atau yang kita menyiapkan teori supaya mereka mengerti. Contoh, kalau teori secara langsung itu tentang keberagaman yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Herawati. Silakan Pak Guntur. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah menjelaskan, tapi saya berharap tadi dan nanti akan berkaitan dengan ke bawahnya. Seyogianya itu lebih khusus. Meminta siswa merancang dan melaksanakan proyek yang mendukung anak yatim, seperti mengorganisir penggalangan dana, program bantuan, atau kegiatan sukarela. Itu bisa dikategorikan HOTS? Bisa? Bisa, Pak. Oke, jangan ragu, bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, terakhir, Bu Herawati, silakan Bu. Baik, Pak. Saya ingin menjelaskan materi esensial saya, yaitu tentang indahnya keragaman. Jadi, di sini saya akan memberikan, faktanya, yaitu menjelaskan tentang keragaman yang ada di Indonesia. Terus yang kedua yaitu konsep. Konsepnya itu membahas pentingnya memahami sebuah keragaman. Terus proseduralnya yaitu menyebutkan keanekaragaman seperti keanekaragaman suku, budaya, dan juga agama yang ada di Indonesia. Terus yang terakhir yaitu metakognitifnya, yaitu berpikir dengan pemikiran siswa sendiri, seperti meminta siswa mengelompokkan tentang keanekaragaman yang tadi, yang agama, suku, dan juga budaya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada ya di modul itu ya? Ada, Pak. Termasuk yang HOTS ya? Iya, termasuk, materi Pak. ajar yang kemudian bermuatan HOTS yang bisa membangkitkan ya daya pikir, daya kritisnya peserta didik untuk ya dia bisa mempraktekkan HOTS tadi gitu ya. Ada ya? Kelompok ada, Pak. Seperti cara membahasnya, terus cara mengelompokkannya, dan juga cara mereka menyebutkan isi dari si keanekaragaman tadi, Pak. Ibu di SD apa di SMP? SD, Pak. Di SD ya? Iya. Kelas? Kelas 4. Fase? Fase C, Pak. C ya? Fase B, Pak. Fase B. Maaf, fase Pak. B ya? Fase B. Iya, kelas 3 dan 4 fase B. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Sudah sampai di pertanyaan keempat tadi terkait tentang pendalaman materi ajar sesuai dengan modul yang Bapak Ibu sekalian susun. Untuk selanjutnya, monggo Pak Guntur.
Baik, terima kasih kepada Pak Isnaini ya, terkait pada pendalaman materi tadi, materi ajar ya. Tentunya dari pendalaman materi ajar ini, tentunya kita akan melanjutkan kepada asesmen dalam rancangan pembelajaran. Dan rancangan pembelajaran ini tentu sesuai dengan materi, kan asesmen itu kan sesuai dengan materi, dan kemudian sesuai dengan tingkatannya. Nah, dari tingkatannya itu, saudara, apakah nanti terkait pada lots atau ini atau kata hot ini tergantung kepada fase yang Bapak Bapak dan Ibu terapkan ya di sekolah itu. Baik, kita mulai dari Pak Alpindo. Ya. Coba Bapak jelaskan bagaimana asesmen awal, kemudian asesmen formatif. Contohnya PBL itu pemecahan masalah, oke. Lalu yang kedua, PJBL. Yang kedua adalah PJBL, yaitu Project Based Learning. Contohnya kegiatan inti itu kita materinya tentang zakat. Ustaz. Materinya tentang zakat di fase C di kelas 5. Jadi kita dalam PJBL ini kita tentukan dulu kita mau buat apa dulu. Apa mau buat poster ataupun membuat apa. Ya. Tapi ini yang di dalam masukkan ke dalam modul menggunakan membuat poster. Baik, membuat poster. baik. Sebenarnya saya berharap begini, PBL itu penyelesaian masalah, PJBL itu adalah produknya, gitu kan? Itu yang sebenarnya saya tekankan, bahwa TPACK itu, TPAK itu adalah teknologinya, gitu kan? PDBL itu adalah dari siswa, pemecahan masalah dari siswa, kemudian membuat produk dari mahasiswa juga, dari siswa juga, gitu, ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi titik tekannya. Gitu ya Pak Isya? Siap, betul Pak. Oke. Baik, selanjutnya ini terkait pada pengembangan kritikal ya dan creative thinking. Ini terkait pada tadi sudah terkait pada modul ajar. Tentunya modul ajar itu tadi sudah Bapak Ibu jelaskan. Modul ajar itu terkait pada apa? PBLK, PJBLK, kemudian PTACK, apa DBLK. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian sudah membuat modul ajar. Jadi modul ajar itu isinya apa? Kita mulai dari Herwati dulu, dari bawah dulu. Kasihan Pak Alpindo ini. Alpindo nggak bisa mendengarkan dari kawan-kawan. Yo, dari bawah dulu. Bu Herwati. Siap Pak. Kalau modul ajar itu biasanya kita mulai dari halaman dulu Pak. Halaman itu yang isinya tentang judul materi, tentang judul, tentang nama penulisnya. Terus sudah itu yang kedua daftar isi. Daftar isinya yang tentang apa aja isi-isi yang ada di dalam modul ajar. Terus yang ketiga yaitu tujuan pembelajarannya. Dilihat tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari, di situ biasanya ditulis di dalam modul ajar. Terus yang keempat yaitu kriteria kecapaian tujuan pembelajarannya. Terus selanjutnya yaitu pemahaman bermaknanya seperti apa. Terus selanjutnya itu ada pertanyaan pematik seperti pertanyaan pemanas untuk siswa-siswi yang ada di dalam kelas. Terus yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan, yang di bawahnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan intinya yang biasanya kita akan ajarkan atau paparkan ke peserta didik. Terus selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Terus selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian yang ada di situ, ada instrumen penilaian tentang perilaku dan juga instrumen tentang kelompok. Terus yang terakhir yaitu lembar kerja peserta didik yang akan disampaikan atau diberikan oleh peserta didik. Seperti itu Pak, terima kasih. Sedikit, ini kan terkait pada apa itu instrumen asesmen. Ini yang titik tekannya berkaitan pada kritikal ini. Bagaimana Anda memastikan instrumen asesmen ini juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir tersebut? Gimana? Berpikir ya Pak ya? Iya, seperti membuat kelompok.
Seperti membuat kelompok di dalam kelas, kelompok kecil di dalam kelas, seperti misalkan kita saya Pak, misalkan contoh saya mengajarkan tentang indahnya keberagaman, dan itu nanti saya buat dulu kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. Supaya mereka di dalam kelompok itu untuk berpikir kreatif atau berpikir kritis, Pak. Seperti itu. Cuman kreatif sama berkritis saja. Apa bedanya kreatif dengan kritis? Tipe reflektif, yaitu menyampaikan hasil dari materi. Reflektif itu, Pak. Menyimpulkan dari materi yang sudah diajarkan dari kelompok itu. Ya. Gitu? Cuman gitu? Iya, Pak. Kan ada apa tuh berpikir kreatif, ya kan? Ya, Kemudian kreatif, ada kritis, dan berpikir juga reflektif, ada decision making. Decision makingnya seperti apa? Decision making-nya seperti presentasi, Pak. Nah, gimana? Mereka menyampaikan hasil dari kelompoknya atau mempresentasikan hasil dari materi yang sudah mereka buat atau simpulkan. Terus? Ke depan kelas kepada teman-teman yang lain. Oke. Selanjutnya kepada... Ya, 2 lagi Pak Guntur kita. 2 lagi, iya. Instrumennya masih ada P5RA sama cuplikan praktek ya, sama baca tulis Quran. Baca tulis Quran itu banyak. Masih ada. Ya, baik. Oke. Ya, baik. Silakan Bu Pak Is. Ya, Pak Guntur. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai dari Bu Herawati ya. Bu Herawati dari bawah lagi. Bapak Ibu sekalian pasti kan sudah punya proyek nih, modul proyek P5RA ya. Iya. Orang P5RA. Nah, jadi gini, supaya lebih efektif, jadi tolong masing-masing dari proyek P5RA-nya nanti disampaikan. Ya, saya tidak akan komentar dulu, nanti sampaikan aja dulu semuanya terkait tentang bagaimana Bapak Ibu sekalian dalam merancang modul P5RA yang sesuai dengan prinsip-prinsip apa? Kurikulum Merdeka ya, atau Merdeka Belajar ya. Kemudian jelaskanlah dari mulai profilnya, tujuannya, aktivitasnya, asesmen yang ada dalam proyek tersebut, kemudian elemen mana yang akan diambil gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, itu aja pertanyaan sama. Dimulai dari Bu Herawati, dipersilakan. Oke, baik Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang P5 atau PEPRA. Yang pertama saya mengambil tema tentang Bhinneka Tunggal Ika. Topiknya tentang indahnya keragaman, dan proyek profilnya itu tentang perbedaan di sekitar kita. Nah, dimensinya ini saya ngambil 2, yaitu yang pertama berkebinekaan global, terus yang kedua yaitu bergotong royong. Itu elemennya saya mengambil di berkebinekaan globalnya ada 1, yaitu komunikasi dan interaksi antar budaya. Kalau yang bergotong royong itu kolaborasi dan kepedulian. Kalau subtemanya sudah jelas yaitu berkomunikasi antar budaya, dan kalau yang kolaborasinya kerjasama, kalau yang kepedulian yaitu tanggap terhadap lingkungan. Kalau untuk nilai profil pelajar Pancasila lil alamin atau PEPRA, yaitu saya mengambil dari kewarganegaraan dan kebangsaan seperti muwatanah. Terus ya itu bahasa itu apa bahasanya itu? Yaitu kewarganegaraan Pak dan kebangsaan ya Pak. Ya, kalau misalkan adil dan konsisten itu seperti iktidal. Ya, tidak. Nah, kalau toleransi itu seperti tasamu. Terus kalau dinamis dan inovatif itu seperti tatawur wa ibtikar, Pak. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan alur dari si aktivitas P5-nya yaitu tentang pertama pengenalan. Guru mengajak peserta didik ke area bermain atau yang ada di sekitar lingkungan sekolah, Pak.
dengan mengamati peserta didik, dengan mengamati yang ada di lingkungan atau di area tempat bermain, itu peserta didik itu mengamati bagaimana interaksi dengan sesama, seperti perbedaan suku dan juga budaya. Nah, di situ bisa diamati. Terus udah itu kontekstualisasinya, guru itu menempelkan kertas berupa isi. 3 isi, yang pertama tentang agama, terus yang kedua tentang budaya, dan juga suku yang ada di sekitar kita. Ibu Terus, pakai jadwal mingguan apa blok atau semester? Kalau saya dapat jadwal di sekolahannya itu kan P5-nya 1 ya Pak, 1 jam. Nah itu Oh, masuk ke mingguan ya, iya pembiasaan ya? Pak, jadi masuknya ke minggu pertama di langsung 1 hari Pak. Gelar karyanya belum? Gelar karyanya Semesternya belum Pak. Oke. Kalau yang lalu-lalu sudah Pak, kalau yang dari tahun Sudah. kemarin itu sudah untuk membuat pohon Asmaul Husna. Kalau Siap, yang untuk sekarang yaitu membuat rancangannya, saya ingin membuat poster tentang keanekaragaman suku budaya dan juga agama. Nah, aksinya yaitu siswa menempelkan sesuai dengan keanekaragaman. Seperti agama itu keanekaragamannya terbagi menjadi Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan juga Konghucu. Seperti itu, Pak. Kalau misalkan suku, dia... Gambaran Ibu kalau nanti ini mau digelarkan seperti apa nanti di lapangannya itu? Gambarannya seperti, kalau aksinya itu, ya, agama, Pak. Kan agama kita ada banyak. Jadi ada siswa yang memakai pakaian... pakaian adat, pakaian sesuai dengan ciri khas agamanya. Iya, Pak, agamanya. Seperti agama Islam kan peci, baju koko. Kalau misalkan Kristen atau Protestan, Katolik gitu maksudnya, biasanya kan mereka pakai kemeja biasa, Pak. Kalau Simbol-simbol Buddha, biasanya pakai yang warna oranye itu, Pak. Kalau untuk suku dan budaya, mereka memakai pakaian adatnya mereka masing-masing. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu Herawati, Pak. Bu Herawati ya. Bapak Ibu sekalian, singkat padat jelas untuk modul P5RA ini kan sudah ini aja diuraikan secara global ya. Mulai dari sampai nanti misalnya bagaimana Anda menarik perhatian siswa dalam memotivasi mereka dalam kegiatan belajar, kemudian beri contoh bagaimana Anda melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Itu satu. Kemudian dilangsungin inovasi dalam pembelajaran. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian menjelaskan inovasi apa yang Anda Bapak Ibu sekalian gunakan dalam memilih model. Nanti kan Ibu memilih model apa, kemudian pendekatan apa atau metode apa, sehingga yang inovasi apa yang Bapak Ibu sekalian gunakan ya. Kemudian bagaimana inovasi itu tersebut dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lalu terkait pada penerapan PBL dan PJBL. Nah, bagaimana menerapkan pembelajaran PBL-nya seperti apa, PJBL-nya seperti apa. Lalu variasi interaktif pembelajaran. Bagaimana Ibu mengembangkan variasi interaksi pembelajaran. Apakah pembelajaran yang bermakna, apakah pembelajaran menantang, apakah pembelajaran itu menginspirasi siswa untuk berpikir kritis. Lalu sebutkan bagaimana contoh dari pengalaman mengajar Ibu. Kemudian penggunaan sumber dan bahan ajar. Nah, apa saja sumber belajarnya, lalu bahan ajarnya seperti apa. Nah, sehingga sumber dan bahan ajar itu menjadi lebih bermakna dan lebih menarik. Kemudian pemanfaatan teknologi, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, untuk pembelajarannya teknologi apa yang Ibu pergunakan? Apakah Google, apa Classroom, apa aplikasi apa saja terkait pada teknologi. Lalu terkait pada media pembelajaran. Nah, nanti Ibu sekalian jelaskan media apa yang dipergunakan dalam proses pembelajarannya itu. Lalu
integrasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS-nya itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu sekalian mengajar di kelas D ke atas ya, C dan D ya. Lalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti apa. Nah, jadi Ibu, Bapak kita beri waktu 7 menit. Gimana atau 5 menit untuk dapat mengajar lah. Mengajar dalam proses mengajar terkait pada kreativitas dalam mengajar, inovasi dalam pembelajaran, penerapan PBL, variasi interaksi pembelajaran, penggunaan sumber dan bahan ajar, pemanfaatan teknologi, lebih menyenangkan. Nah, bagaimana kalau kita beri waktu 5 menit cukup nggak Bapak Ibu sekalian? Satu orang 5 menit. Cukup ya? Insya Allah cukup Pak. Nanti kita selanjutnya setelah prosesnya itu dilanjutkan pada Bapak yang sudah, Bapak menulis surat pendek. Surat pendek aja Pak Is ya? Iya, Pak Guntur, cocok. Setuju. Surat pendek, kemudian tulis satu surat pendek, lalu nanti Pak Esleni ada tambahan? Cukup juga Pak. Oke. Baik Pak. Terima kasih. 1921. Ya, 1921 kita lanjutkan terakhir Ibu Herawati. Silakan Bu Herawati. Oke, baik Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang menarik perhatian siswa terhadap pembelajaran. Yang pertama, memberikan pertanyaan pematik. Seperti apakah kalian tahu keberagaman yang ada di Indonesia itu seperti apa? Atau seperti apakah kalian bisa mengelompokkan keanekaragaman? Sebelumnya materi ajar saya tentang indahnya keberagaman di fase B, yaitu kelas 4, Pak. Terus seterusnya saya setelah pertanyaan pematik, saya melakukan ice breaking yang bisa dengan tepuk anak soleh seperti itu Pak, atau juga profil pelajar Pancasila seperti yang Pak Alpindo tadi lakukan, supaya untuk memotivasi siswa bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu isinya banyak Pak. Terus selanjutnya inovasi yang saya gunakan dalam model atau pendekatan metode pembelajaran dengan memulai dengan masalah yang terbuka. Masalah terbuka tadi yang sudah disampaikan dengan pertanyaan pematik, Pak. Bagaimana tentang keanekaragaman. Terus udah itu diskusi seperti membuat suatu kelompok kecil. Di dalamnya ada beberapa siswa untuk melakukan diskusi. Terus bagaimana menerapkan di dalam kelas, itu saya menggunakan DBL, Pak. Diferensiasi. Iya, diferensiasi. Best learning. Yang pertama saya visual. Ada 3, Pak. Yang pertama visual, yaitu memahami sebuah gambar. Gambar ini kan beda-beda, Pak, karena keanekaragaman itu kan tadi banyak. Mereka suruh memahami isi gambarnya itu. Terus lalu yang audio itu memahami pembelajaran yang ditampilkan. Jadi saya menampilkan sebuah video tentang pembelajaran, apa isi dari pembelajaran itu. Terus kalau kinestetik, itu ada juga siswa-siswi yang mempresentasikan dari si video yang sudah dipaparkan. Terus dia kalau variasi interaksinya dengan cara yang pertama, metode aktif sebagai diskusi. Diskusi itu bisa masuk ke dalam audio. Bagaimana dia memahami dari si sebuah video pembelajaran tersebut. Terus bisa juga menggunakan sumber belajar seperti artikel. Kan banyak artikel ini yang tentang pakaian-pakaian adat. Seperti itu, Pak. Terus selanjutnya saya
pengorganisasian sumber belajar itu menggunakan disusun dulu dari tujuan pembelajarannya, memilih sumbernya, seperti memilih sumber yang menyangkut tentang video atau artikel, terus digabungkan dengan materi. Oh, materinya, materi dengan video ini menyangkut atau tidaknya. Terus mengajukan umpan balik kepada siswa-siswinya. Terus selanjutnya, kalau untuk teknologi informasi, saya biasanya menggunakan, karena tidak semua siswa boleh memakai HP, Pak. Jadi saya memberikan kuis yang bisa dikerjakan melalui LCD atau proyektor yang akan saya tampilkan di depan kelas. Seperti memakai aplikasi Quizizz atau juga berbagi dokumen. Bisa juga untuk menampilkan sebuah PowerPoint untuk mengerti teknologi informasi itu seperti apa anak murid atau siswa. Terus kalau yang menggunakan media pembelajaran, itu saya menggunakannya tiap pertemuan itu beda, Pak. Kadang minggu ini saya menggunakan sebuah video pembelajaran. Kadang minggu depannya atau pertemuan berikutnya saya menggunakan sebuah presentasi atau PowerPoint. Terus minggu selanjutnya saya menggunakan aplikasi Quizizz tadi untuk menilai hasil dari pemaparan yang sudah disampaikan. Sudah mengerti atau belum siswa-siswi ini. Terus bisa juga menggunakan yang namanya metode yang lama, yaitu diskusi. Seperti itu, Pak. Kalau untuk berpikir menginterogasikan keterampilan, saya itu menggunakan kritis, yaitu mengajukan pertanyaan. Apakah anak-anak sudah mengerti atau belum tentang pembelajaran indahnya keberagaman yang ada di Indonesia? Terus kreativitasnya yaitu tugas proyeknya. Tugas proyeknya menjelaskan video pembelajaran atau memahami dari sebuah gambar. Terus reflektifnya yaitu diskusi kelompok. Mendiskusikan kelompok dari hasil yang sudah kita paparkan tadi. Yang terakhir yaitu mengambil keputusan atau memberikan proyek yang memerlukan siswa itu menganalisis. Menganalisis itu seperti ini benar nggak ya kalau di keanekaragaman ini suku ini ada di bagian suku seperti itu. Terus yang terakhir yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau menantang dengan cara lingkungan juga yang mendukung. Yang pertama, terus yang kedua itu refleksi umpan balik. Saya kan kalau misalkan umpan balik itu kita ada siapa yang mau maju duluan, siapa yang mau jawab dulu, terus juga melakukan pembelajaran yang mengajukan pertanyaan atau evaluasi. Yaitu penutup, Pak. Setelah pembelajaran yaitu penutup. Seperti itu saja, Pak, pemaparan dari hasil saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Erawati ya sudah memaparkan isi. Ya, nampaknya catatan saya begini deh. Nampaknya semuanya sudah memahami lah ya, karena Bapak Ibu sekalian sudah memang ngajar, sudah kemarin sudah latihan, sudah praktek ya. Cuman cuma merefleksikan lagi terkait pada peer teaching kemarin gitu ya. Baik, ada catatan sedikit, coba kata-kata yang perlu dirubah, misalnya isinya banyak. Nah, isinya banyak itu jangan disebutkan isinya banyak. Disebutkan saja apa isinya. Kalau isinya banyak, lehernya panjang. Ya kan? Tahu kan banyak itu lehernya panjang, Bu? Iya. Lalu misalnya metode baru atau metode konvensional, tidak perlu Bapak Ibu sekalian metode lama, metode baru, metode lama, diskusi itu metode lama enggak. Sampai sekarang dipergunakan kan gitu ya. Jadi lalu ada kata-kata di mana, yang mana, jangan bertanya. Ya itu, ya ini kan gitu. Kalau di mana nanti susah cari jawabannya. Di mana,
yang mana, kemudian apa itu, soalnya misalnya. Soalnya Pak, tidak ada soal, nanti susah cari jawaban. Soalnya itu kan sebabnya, karena gitu ya. Ada kata-kata seperti itu tidak, coba perlu diminimalisir. Saya kira itu Bapak, ini Pak susah. yang punya siapa? Punya Oh ya, ini Herawati, bisa. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ya. Belum, Pak. Ah, Ya, ini Pak. besar. Maaf ya Pak, tulisannya agak miring Arabnya. Enggak apa-apa, saling membantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, yang artinya, katakanlah aku bertanya kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Shadaqallahul azim. Oke, satu lagi.